Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hanguluan, Renungan Harian pagi ini, Kamis 19 September 2024. Dengan bacaan Alkitab dari Yehezkiel pasal 18 ayat 1 sampai 16. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Yehezkiel pasal 18 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Tanggung jawab. Setiap manusia memiliki tanggung jawab dalam hidup, baik untuk diri sendiri, pekerjaan, pelayanan, sekolah, perkuliahan, dan yang lainnya. Tanggung jawab yang harus dilakukan seseorang memiliki akibat yang harus ditanggungnya ketika tidak dilaksanakan. Nats kali ini akan memberi pemahaman kepada kita tentang tanggung jawab. Di dalam nats kali ini ada dua hal yang akan kita renungkan. Pertama, kita diingatkan akan tanggung jawab kita sebagai umat Kristen yang di mana tubuh dan semua yang kita miliki adalah milik Tuhan semata. Jiwa kita, baik ayah maupun anak kita adalah milik Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya. Demikianlah firman Allah kepada Yehezkiel pada masa umat Israel dalam pembuangan di Babel. Allah adalah pemilik semua jiwa. Jiwa orang benar di hadapan Allah maupun yang tidak. Artinya bahwa manusia tidak ada wewenang terhadap jiwanya sendiri, karena kita adalah milik Allah. Bagi kita yang hidup di dalam kebenaran Allah, telah dijamin bahwa kita telah menerima rumah abadi bersama dengan Yesus. Dari firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa sesungguhnya kita semua adalah kepunyaan Allah. Tidak ada seorang pun pantas berbuat sesuka hati dan melanggar ketetapan Allah. Apa yang dilakukan Allah untuk kepunyaannya? Ia menjamin jiwa dan menyediakan tempat yang akan kita tuju setelah kita hidup di dunia. Sungguh kita bersuka cita menjadi kepunyaan Allah, karena Allah memperhitungkan yang kita perlukan, juga memberi jaminan bagi jiwa kita. Apakah kita sudah menunjukkan sikap hidup yang pantas sebagai kepunyaan Allah? Kedua, dikatakan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya, termasuk atas dosanya. Orang yang berbuat dosa, dialah yang harus mati. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Orang benar menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Lalu apa yang terjadi jika seorang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan Tuhan? Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadapnya, dan ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Saat Tuhan mengampuni kita, Dia tidak mengingat-ingat lagi segala dosa kita. Kalau Allah saja tidak mau mengingat segala dosa kita, apa gunanya kita menyimpan kesalahan, amarah, atau dendam? Kita perlu meneladani cara Tuhan mengampuni, ketika mengampuni dan memaafkan kesalahan sesama kita manusia.
dengan memahami kedua hal di atas, maka kita harus tunduk di hadapan Allah bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya di dunia. Jiwa kita adalah milik Tuhan. Karenanya kita harus memberi tanggung jawab kepada Tuhan atas jiwa kita. Demikian juga segala dosa dan kejahatan kita harus kita akui agar Tuhan memberikan pengampunan bagi kita. Karena itu, milikilah rasa tanggung jawab yang benar, agar kita mampu mempertanggungjawabkan jiwa dan dosa kita di hadapan Tuhan. Karena jiwa kita milik Allah, maka kita harus menjaga apa yang menjadi milik Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami agar senantiasa tahu menjaga apa yang menjadi milik-Mu, yaitu tubuh dan jiwa kami. Kami akan selalu bertanggung jawab akan apa yang Tuhan telah beri kepada kami. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh Natalia Marpaung. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.